Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan membaca risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan kita masuk pada Al-Aslu Tsalits, yaitu prinsip yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam rahimahullahu ta'ala. Berkata beliau rahimahullah, Al-Aslu Tsalits, landasan yang ketiga atau prinsip pokok yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal nabi kalian adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersambung kepada ayah, kakek dan sampai kepada Nabi Ismail secara singkat. Kata beliau rahimahullah, wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, wa Hashimun min Quraisy, dan Hashim ini keturunan Quraisy, wa Quraisyun minal Arab, dan Quraisy ini dari bangsa Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Dan garis keturunan beliau adalah dari Nabi Ismail ibn Ibrahim al-Khalil, Khalilur Rahman, alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wat taslim. Ini nasab beliau sallallahu alaihi wasallam yang dituliskan oleh Al-Imam rahimahullah secara singkat. Dan kebiasaan orang Arab, mereka akan menghafal nasab. Oleh karena itu banyak kitab-kitab yang mencatat tentang nasab para ulama, nasab para udaba, atau nasab para nabi disebutkan juga dalam kitab-kitab. Nah, ini yang mungkin bisa dibilang dari kita jarang yang menghafal nasab. Paling banter kita hafal nama ayah dan kakek. Adapun di atasnya sudah tidak hafal. Berbeda dengan orang Arab, mereka menghafal sampai kepada kakeknya kakek, kakeknya kakek terus. Dan ini mudah bagi mereka karena memang nama mereka hanya satu kata atau satu nama. Berbeda dengan orang kita yang biasanya memiliki sampai 3 nama. Ada yang 4 nama, itu baru 1 orang. Bagaimana dengan ayahnya yang punya 3 nama? Bagaimana dengan kakeknya yang punya 3 nama? Nah, ini yang memberatkan. Padahal kalau 1 nama akan mudah. Namanya Muhammad, ayahnya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib, kemudian mbahnya Hashim, kemudian sampai kepada Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, beliau keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki darah keturunan dari Nabi Ismail, dan beliaulah nabi dari bangsa Arab, dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang kemarin kita sebutkan bahwa Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Karena keturunan-keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam
ya mereka menjadi nabi, baik itu nabi dari Bani Israel, ya, kemudian juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab. Dan nabi kita Muhammad memiliki keturunan dari bangsa Mesir karena dari Ismail, dan Ismail adalah putri dari Hajar, dan Hajar istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga sebagian ulama menyebutkan bahwa bangsa Arab terbagi, ya, ada yang Arab adalah Arab asli dan mereka keturunan Qahtan. Kemudian ada Arab, ya, yang Mu'arrab, yang mereka ada keturunan dari luar Arab, seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh para ulama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, "Istausu bi ahli Misr khaira, fa inna lahu dam wa rahima." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi mewasiatkan bahwa kalian para sahabat nanti akan membuka kemenangan di negeri Mesir, dan aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada penduduknya, karena aku ada hubungan dengan mereka, hubungan darah dan hubungan silaturahim, dan hubungan, ya, semacam hubungan sihir. Seperti Nabi keturunan dari siapa? Ismail putra dari Hajar. Kemudian yang kedua, Nabi mendapatkan hadiah Maria Al-Qibtiyah dari Raja Alexandria di Mesir. Bahkan melahirkan putra beliau yang bernama Ibrahim. Nah, ini ada hubungan Nabi SAW dengan penduduk Mesir, sehingga beliau wasiatkan agar berbuat baik dengan mereka. Kemudian kata beliau rahimahullah, walahu minal umri 63 sanah. Nabi SAW, ya, beliau berumur 63. Jadi meninggal beliau adalah pada umur 63 tahun. Dan disebutkan para ulama, ini seperti umurnya Abu Bakrin wa Umar wa Ali. Abu Bakar meninggal juga pada umur 63 tahun. Umar juga demikian 63 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga 63 tahun. Adapun Utsman ibn Affan, beliau lebih panjang umurnya. Disebutkan bahkan sampai 90 tahun masa hidupnya. Qal walahu minal umri 63 sanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai masa hidupnya adalah 63 tahun. Minha arba'una qabla an-nubuwah. Dan 40 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Sebelum diangkat menjadi nabi. Wa 23 nabiyan wa rasula. Dan 23 tahun beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Maka umur beliau 63 tahun. Qal nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Mudaththir. Beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi dengan diturunkan wahyu Iqra. Wa ursila bil Mudaththir, yaitu nabi diutus menjadi seorang rasul dengan diturunkannya surat Mudaththir. Wa baladuhu Makkah wa hajara ila al-Madinah. Dan negeri asal beliau adalah Makkah. Kemudian beliau berhijrah meninggalkan kota Makkah, berpindah ke Madinah. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Kemudian beliau tinggal di kota Makkah selama berapa tahun? 40 sebelum jadi nabi. Kemudian ditambah 13 tahun beliau berdakwah di kota Makkah sebelum hijrah. Berarti berapa? 53 tahun beliau tinggal di kota Mekah. Mulai dari, ya, sejak kecil sampai beliau umur 53 tahun. Kemudian beliau diperintahkan untuk berhijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada fatrah Makkiyah, atau ada periode kota Mekah di mana beliau berdakwah selama 13 tahun, dan fatrah Madaniyah, ya, periode ketika beliau di Madinah, beliau berdakwah selama 10 tahun. Qala ba'athahu Allahu bin nidharati 'anil syirki
wa yad'u ila tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad untuk memberi peringatan kepada umat manusia dari bahaya kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid, dan untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah. Ini asas dakwah para nabi dan rasul, adalah mengajak kepada tauhid dan mengingatkan manusia dari bahaya kesyirikan. Ini asas dakwah para nabi, dan inilah Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddaththir, wahai orang-orang, wahai siapa? Ayyuhal muddaththir, orang yang berselimut, yang sedang berselimut. Qum fa'anzir, bangun, bangkit, fa'anzir, dan berilah peringatan kepada manusia dari bahaya kesyirikan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabbmu, agungkanlah Allah. Dengan apa? Dengan mentauhidkannya. Kita mengagungkan Allah dengan mentauhidkan Allah. Mentauhidkan dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan anggota badan kita. Wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu, bersihkanlah pakaianmu. Di sini adalah perintah untuk membersihkan amalan kita, agar benar-benar mengikhlaskan seluruh amalan hanya untuk Allah. Warrujza fahjur, dan tinggalkanlah ar-rujza, yaitu asnam, sembahan-sembahan, berhala-berhala, maka tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau memberi dengan harapan untuk mendapatkan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan hendaknya engkau bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Rabbmu. Ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini ketika Allah mengangkat nabinya sebagai seorang rasul yang bertugas untuk mendakwahkan tauhid dan mengingatkan manusia dari bahaya kesyirikan. Kata Imam Al-Mujaddid rahimahullah, wa ma'na kum fa'anzir, makna dari ayat kum fa'anzir, bangkit dan berilah peringatan manusia, yunziru 'anis syirki wa yad'u ila tauhid. Yunziru 'anis syirki, memberi peringatan kepada manusia dari bahaya kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid, dan mengajak manusia kepada tauhid, mengisahkan Allah dalam beribadah. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabbmu, a'azzimhu bit tauhid, agungkanlah Rabbmu dengan tauhid, dengan mentauhidkan Allah. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu, tahhir a'malaka 'anis syirki. Tahhir, sucikanlah a'malaka, amalan-amalanmu, 'anis syirki, dari segala kesyirikan. Ketika beramal, benar-benar ikhlas karena Allah, bukan karena manusia, sehingga amalannya diterima oleh Allah, tidak tercampuri oleh kesyirikan, baik itu syirik kecil seperti riya, atau ketika selesai beramal, amalannya dijaga, tidak dirusak oleh perbuatan-perbuatan kesyirikan yang akan menghanguskan seluruh amalan. Maka sucikanlah amalan-amalan kalian 'anis syirki, dari segala kesyirikan. Qala warrujza fahjur, ar-rujzu al-asnamu. Ar-rujzu adalah berhala-berhala, sembahan-sembahan. Wa hajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Maka sembahan-sembahan selain Allah, patung-patung tersebut tinggalkanlah. Hajruha, tinggalkan. Tarkuha, tinggalkan dia. Wal bara'atu minha, dan berlepas dirilah dari
sesembahan-sembahan tersebut, wa ahliha, dan dari orang-orang yang menyembahnya. Maka setiap mukmin muwahhid dia harus meninggalkan kesyirikan, meninggalkan sembahan selain Allah, dan meninggalkan para pelaku kesyirikan. Tidak cukup hanya kesyirikannya ditinggal, tapi juga pelaku kesyirikan, ahliha, pelaku-pelakunya juga harus ditinggalkan. Qala akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berdakwah kepada tauhid ketika di Makkah. Terus mengingatkan manusia dari bahaya kesyirikan. Yad'u ila tauhid, mengajak kepada tauhid selama 10 tahun. Mulai dari diangkatnya menjadi nabi dan rasul sampai 10 tahun beliau terus dakwahnya adalah tarkiz. Dakwahnya adalah perhatian utama mengajak kepada tauhid. Perhatian utama mengingatkan manusia dari bahaya kesyirikan, dari memalingkan ibadah kepada selain Allah selama 10 tahun. Wa ba'dal 10 urija bihi ila sama. Dan setelah 10 tahun beliau berdakwah, terus mengajak kepada tauhid, terus mengingatkan dari bahaya kesyirikan, karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Maka setelah 10 tahun urija bihi ila sama, beliau diangkat ke langit. Mi'raj, diangkat ke langit. Wa furidat alaihi salawatul khams. Dan ketika diangkat ke langit, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan dan menurunkan perintahnya untuk salat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Makkah, ya, pada tahun ke-11, 12 dan 13, 3 tahun itu beliau selain mengajak kepada tauhid, selain mengingatkan manusia dari bahaya kesyirikan, beliau juga mendakwahkan tentang kewajiban salat, sehingga beliau melaksanakan salat selama 3 tahun ketika di Mekah. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Setelah itu, setelah 3 tahun beliau melaksanakan salat di Makkah, maka beliau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Ini kota pertama, ya, yang diperintahkan hijrah, atau kota kedua? Hah? Kota pertama kemana? Ke Habasyah. Para sahabat diperintahkan untuk hijrah ke negeri Habasyah, negeri yang dipimpin oleh orang kafir, raja kafir, Nasara, Raja Najasyi. Habasyah, negeri Ethiopia, Afrika. Para sahabat diperintahkan oleh Nabi SAW untuk hijrah ke sana. Hijrah pertama, negeri kafir tapi aman. Negeri kafir, ya, akan tapi menjamin keamanan para sahabat, sehingga para sahabat bisa, ya, menjaga keimanan dan keislamannya. Kemudian pada tahun 13 Hijriah, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke kota Madinah. Maka